manfaatnya tuh Masya Allah banyak banget ya. Dulu saya nggak seperti ini. Dulu tuh terbuka, jadi mau kemana-mana tuh nggak ingat, maksudnya aurat harus ditutup. Terus ngomongnya semaunya, maksudnya itu ya udahlah hidup cuman di dunia aja, nanti juga kalau misalkan mau tobat nanti aja tunggu tua, ataupun nanti aja tunggu nanti kita sadar gitu. Tapi kalau kita nunggu sadar, kalau kita meninggal duluan gimana ya kan? Jadi kita nggak bisa nunggu usia kita lebih tua dulu baru tobat, kita gimana dulu nggak bisa. Jadi kehidupan saya itu lebih indah, lebih senang, lebih apa ya, lebih berwarna, karena setelah ikut pengajian, alhamdulillah dari kehidupan saya sendiri, insya Allah istiqomah, saya mau menutup aurat, karena dulunya nggak nutup aurat, sekarang nutup aurat. Terus juga lebih banyak ingin melakukan sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita nggak bisa membantu mereka secara ekonomi, tapi kita bisa membantu tenaga atau yang lainnya. Dan juga sebagai umat muslim kan kita harus saling membantu. Nah itu dia, insya Allah kalau misalkan kita nggak dapat apa-apa, kita tidak ingin pamrih, tapi kita sebisa kita untuk membantu orang lain gitu. Jadi ya karena kan kita hidup bersosialisasi, jadi alangkah baiknya kita hidup berbagi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan juga alhamdulillah juga selama ini alhamdulillah bercukupan, karena dari Allah yang kasih rezeki ke kita, kita aja. Jadi Masya Allah dari situ saya tahu gimana ilmu yang saya dapat selama ini masih kurang banget. Jadi kalau nggak ikut pengajian ya alangkah sayangnya gitu ya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa jalan ke tempat yang pengajian. Jadi ya insya Allah tetap mengkaji-kaji untuk ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah itu dia, kalau kita dulu kerja kan kita banyaknya hibah ya. Si ini, nah Masya Allah, itu mungkin dulu ya pernah kayak gitu. Tapi alhamdulillah semenjak ikut pengajian ini, walaupun ibu-ibu semuanya, tapi kita tuh sharingnya, kita ngomongnya bukan ngomongin orang lain, tapi ngomongin pengajian itu. Misalkan ini hukumnya apa ya, ini hukumnya apa. Jadi sharingnya tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan jadi hibahin orang lain. Jadi kita mengurangi dosa tapi menambah pahala. Kalau menurut saya ya, untuk menghindari itu ya ikut pengajian aja. Tapi pengajian juga banyak sih yang hibah gitu. Jadi untuk menguranginya ya, kalau misalkan di samping dia masih gibah, kita tetap aja fokus dengerin pengajian. Karena nggak ada manfaatnya kita dengerin dia yang hibah. Ada lebih baik manfaatnya kita dengerin yang menceramahkan kita atau yang memberikan kajian. Benar, tausiah itu. Jadi lebih fokus aja ke yang pemberi tausiahnya gitu. Iya, itu pertama waktu ikutan memang kemana aja. Terus kita udah sampai bab ini loh, surat ini loh, lu masih ini aja. Nggak apa-apa, itu karena cobaan. Karena kita dicoba untuk naik level yang lebih baik lagi. Nggak ada cobaan yang nggak enak ya, pasti semuanya nggak enak, dan kita harus terima itu. Kalau saya sih saya terima aja, tapi ya nggak usah didengerin, karena kita niatnya untuk menuntut ilmu, bukan untuk mendengarkan omongan mereka. Kalau sekedar ocehan itu nggak di mereka juga banyak, di tetangga juga nggak banyak juga, tapi ya kita hidup bersosialisasi, nggak sendiri. Jadi biarkan orang berkata apa, yang penting kita tidak seperti itu aja. Kalau menurut saya semua pengajian bagus ya, tergantung kita niatnya apa. Kalau saya kan ada dua nih, ada Al-Quran sama fikih. Yang paling saya suka dua-duanya. Al-Quran bisa nambah kita lebih tahu gimana kita membaca Al-Quran secara baik dan benar. Sampai saya pesen Al-Quran yang ada tajwidnya loh. Nanti belum nyampe sampai seniat itu. Karena menurut saya, Masya Allah, ini saya baca Al-Fatihah tapi salahnya banyak loh. Ternyata segitu kurang ilmunya terhadap Al-Quran. Ya dari itu saya sadar, dan ada di sosmed yang jual Al-Quran dan tajwidnya, saya mau beli itu, dan insya Allah nanti seminggu nyampe karena jauh juga. Nah dari itu saya sampai ingin memperbaiki diri saya sendiri, karena memang banyak banget salahnya. Karena dulu, kalau lihat dulu Masya Allah itu jauh banget sama yang sekarang juga belum sempurna, insya Allah ke depannya. Dan yang kedua, fikih itu ternyata dari kehidupan kita, ternyata baru sadar. Memang waktu SD juga belajar ya tentang kalau keseharian itu pasti semua tertulis di Al-Quran. Cuman kan kita belum sadar, namanya anak-anak waktu SD ya. Jadi pas sekarang dibilang kehidupan sehari-hari kita semuanya hukumnya itu udah ada di Al-Quran loh. Cuman
kita lihat lagi nih terjemahannya, oh ya ternyata betul ya, kita harus seperti ini, sholat seperti ini. Tapi selama ini kan kita sholatnya nggak benar. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu cara Allahu Akbarnya, tangannya seperti apa, nggak tahu. Jadi setelah fikih yang saya kaji ini dan saya cermati, semuanya saya pelajarin, alhamdulillah, insya Allah sholatnya lebih baik, lebih sempurna gitu. Kayaknya sampai menutup usia ya, karena memang untuk saat ini kita belum jadi yang terbaik, tapi insya Allah kita akan menjadi yang lebih baik jika Allah masih bisa memberikan umur kita. Jadi sisa waktu ini kita pasti sisa ya, bukan nambah umur ya, tapi sisa waktu ini insya Allah saya mau jadikan sisa waktu hidup saya menjadi wanita yang benar-benar berjalan di jalan Allah. Jadi nggak mau lagi kembali ke yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu kalau dilihat belum menutup aurat, terus juga pergaulannya masih ya seperti itulah. Jadi mau jadi yang lebih baik aja ke depannya.